song in the night. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, what hearts sing out your praise forever. Beautiful ashes. Sore, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Dari wajah Bapak Ibu saya melihat adalah wajah-wajah yang diberkati sepanjang hari yang lalu sampai saat ini. Selamat datang kami ucapkan dan selamat beribadah kembali di rumah Tuhan. Kita percaya ketika kita memuji nama Tuhan, hadiratnya tercurah bagi setiap kita. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita bersuka cita, boleh beritahu samping kanan samping kiri Bapak Ibu katakan, biarlah mengawali hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, bersama nyatakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Dari awal bersama nyanyikan, ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Dengan sukacita bersama nyanyikan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bersukacitalah sore hari ini. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, amin, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Dengan sukacita bersama serukan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Lebih lagi bersama nyatakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sekali lagi bersama nyatakan, Tuhan memberiku dan sukacita melimpah ya Tuhan. Ada minyak yang baru dicurahkan, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku
Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau berikan, begitu baik dan begitu indah buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. 1 minggu ini telah kami lalui dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang terbaik Bapa. Ya Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Aldrian Eko yang nantinya menyampaikan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Bapa, berkati pelayanannya, berkati istri dan anaknya Bapa. Berkati keluarga besarnya Bapa. Berkati juga Bapa gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Poltaksian Bapa. Berkati ya Bapa hamba-Mu ini Bapa di dalam pelayanannya Tuhan untuk menggembalakan GB Alam Hotel Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati pekerjaan dan usahanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu Bapa di tempat ini Tuhan. Berkati ya Bapa umat-Mu Tuhan. Berkati di dalam pergumulan umat-Mu ini Bapa. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang selalu mendengarkan doa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir bagi orang yang percaya kepadamu. Bapa, kami percaya juga Tuhan, Engkau yang menyertai ibadah kami ini dari mulai awal, pertengahan hingga akhir, sehingga curahan-Mu Bapa hadir di tempat ini. Kami percaya lawatan-Mu terjadi buat GB Alam Hotel. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga Bapa umat-Mu yang sedang online, ataupun Bapa umat-Mu yang sedang sakit Tuhan, terbaring di rumah sakit. Berkati Tuhan, Engkau dokter tabib yang ajaib, yang mampu menyembuhkan segala macam jenis penyakit. Kami percaya Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Kuduskan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dengan hati yang rindu dan dengan hati yang tulus kami hampiri hadirat Tuhan sore hari ini. Layakkan kami ya Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Mari bersama kita nyanyikan pujian dari awal. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan, ku persembahkan korban
syukurku yang terbaik bagimu. Kami bawa ya Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari bersama sekali lagi dari depan kita naikkan pujian ini satu masuk. Saat masuk kehadiran, kami tersungkur dan menyembah-Mu ya Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Mari bersama nyatakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
hanya dicurahkan berkatnya, dilimpahkan penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Sekali lagi bersama nyatakan kuasanya, kuasanya dicurahkan, penuaian terjadi bagi gereja ini, sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Sekali lagi nyatakan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun bagi gerejanya, bagi jiwa-jiwa, dan penuaian besar pasti terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama kita katakan, amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Baiklah, sebelum kita lebih lagi bersuka cita memuji nama Tuhan, izinkan kami menyapa dan menyambut ada berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita. Dengan hormat kami minta bolehkah melambaikan tangannya Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kita. Ada 1, ada 2, ada 3. Tepuk tangannya hanya segini Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah. Dan untuk minggu depan kami undang kembali, boleh kembali datang. Dan jikalau Bapak Ibu belum memiliki tempat beribadah yang menetap, kami berharap boleh datang setiap hari Minggu tempat ini dan menetap bersama dengan kami. Dan bagi jemaat yang setia, tetap setia mengikuti Tuhan selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Kalau di bulan ini Bapak Ibu kita memperingati tentang, yaitu Bapak Ibu sukacita, ada penuaian di tempat ini Bapak Ibu. Kita percaya itu akan pasti terjadi bagi gerejanya. Percayakah Bapak Ibu? Bangku-bangku kosong akan terisi oleh karena kuasa Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Bersama nyatakan, gunung dan lembah-lembah, sungai serta men, penduduknya di kota dan di semua kan menjadi orang yang benar. Bersama nyatakan, sukacita pujian di rumah-rumah dan nyanyian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira.
bersama dari awal nyanyikan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tandanya bersuka amin. Di desa dan di kota, bersama dengan sukacita, 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 pujian di rumah-rumah dan nyanyian di jalan-jalan kota dan penduduknya. Amin. Tuhan sukacita pujian, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Sekali lagi dengan sukacita, sukacita pujian, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari bersama kita naikkan pujian dari awal. Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersama katakan hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hatiku bersuka
Oleh sebab itu Tuhan, hari ini urapi kami. Sekali lagi ya Tuhan, urapi umat-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu akan menuntun langkah-langkah kami dan membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Berfirmanlah bagi kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk dengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Haleluya. Nah, silakan dulu Bapak Saudara, saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Nah, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Polta, yang sudah memberikan ya mimbar ini untuk saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Ya. Nah, kita berdoa supaya firman Tuhan pada sore hari ini Bapak Ibu datang menguatkan kita, ya. Itu datang menghibur, ya, datang menolong kita. Karena saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, pasti Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Yang tadinya kita galau, yang tadinya kita takut, yang tadinya kita mengalami kecemasan, saudara, kita percaya waktu kita dengarkan firman Tuhan, saudara, maka iman kita itu mulai bangkit. Dan saya percaya kalau iman kita bangkit, saudara, itu akan mempengaruhi keadaan tubuh kita. Maka imun kita juga akan kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, tema daripada bulan Mei, saudara, kita diminta dan oleh Tuhan untuk memperhatikan mengenai sukacita daripada penuaian, atau kita sebut dengan the joy of harvest, ya, yaitu di mana saudara Tuhan minta kita hari-hari ini, saudara-saudara, ya, jangan bersedih, ya, coba beritahu sampai kanan kiri, jangan bersedih, ya, apapun yang menjadi kondisimu hari-hari ini, jangan bersedih. Nah, kenapa saudara Tuhan minta jangan bersedih? Saudara, oleh karena ini masa-masa penuaian, ya, masa-masa di mana saudara kita minta, ya, Tuhan minta kita itu selalu bersukacita. Oleh karena kenapa, saudara? Saudara, oleh karena kita ini sedang berada di waktu-waktunya Tuhan. Kita berada dalam kalendernya Tuhan, ya. Nah, kalau kita melihat, ya, tolong Eci, ya, ditampilkan, ya, kalender daripada orang-orang Israel, saudara, maka kita ini sedang berada di masa-masa di mana, saudara, perayaan daripada hujan awal. Nah, kalau kita melihat, saudara, bahwa orang-orang Israel itu memiliki ada 7 hari raya, ya. Jadi 7 hari raya ini, Bapak Ibu, ya, ini merupakan agenda. Ya, jadi kalau Bapak Ibu semua, saudara semua, ya, kita itu punya agenda. Ya, ada orang yang di rumah itu, ya, di kantor pekerjaan kita, maka kita punya agenda per bulan, ya, ada mingguan, bahkan ada per 6 bulan, ya, bahkan juga ada orang punya agenda 6 per tahun, ya. Maka saudara, kita menjalankan kehidupan kita, pekerjaan kita itu berdasarkan agenda yang ada. Jadi kita tidak lari, kita tidak keluar daripada agenda yang ada, saudara, ya. Artinya saudara, itu merupakan rencana kita, ya. Nah, next. Ternyata saudara, Tuhan juga itu punya agenda. Nah, dari agenda inilah maka Tuhan tuh punya satu kerinduan, ya, supaya dikatakan Tuhan tuh berjumpa dengan umatnya. Nah, seperti apa agenda daripada Tuhan? Nah, agenda daripada Tuhan, saudara, itu yang pertama itu adalah perayaan daripada Paskah. Nah, itu dia, ya. Yang kedua itu adalah hari raya roti tidak beragi. Yang ketiga adalah hari raya kebangkitan atau hari buah sulung, saudara-saudara, dan ditutup dengan perayaan 7 minggu atau Pentakosta. Nah, hujan awal, saudara, itu jatuh tepatnya di bulan April, Mei, bahkan bulan Juni, ya. Nah, sedangkan hujan akhir, next, itu jatuh tepatnya nanti, ya, di bulan September, ya, dan di bulan Oktober yang akan datang. Jadi masih lama, ya. Nah, saya tidak bicara tentang hujan akhir karena nanti di bulan September itu masa-masanya, ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya membahas tentang perayaan daripada hujan awal kembali lagi, ya. Nah, jadi Paskah, roti tidak beragi, buah sulung dan 7 minggu ini merupakan hari-hari raya yang Tuhan tuh tetapkan kepada bangsa Israel. Supaya apa? Di waktu-waktu itu, saudara, Tuhan tuh ingin ketemu dengan umatnya. Supaya di waktu-waktu itu maka Tuhan tuh ingin berjumpa dengan umatnya. Firman Allah berkata, saudara, Alkitab berkata bahwa Paskah, roti tidak beragi, buah sulung itu sudah lewat. Ya, tepatnya kemarin, ya, pada waktu bulan April tanggal 15
16, 17. Jadi 3 perayaan ini dalam sekaligus 3 hari itu selesai. Jadi 15 itu Paskah, 16 roti tidak beragi April, 17 itu hari raya kebangkitan atau yang kita sebut dengan perayaan buah sulung. Nah makanya saudara, waktu itu di perayaan buah sulung kita diminta oleh Tuhan itu untuk mempersembahkan persembahan unjukan. Nah saya percaya Bapak Ibu juga itu mempersembahkan di depan Tuhan. Kita akui Tuhan, betul? Katakan amin saudara ya. Nah pertanyaannya, saudara, berdasarkan agenda ini saudara, kita ini sedang ada di mana? Ya, jadi ingat Tuhan itu tidak lari daripada agendanya. Ya, kalau ini masuk kita berada dalam agenda Tuhan, saudara, saya percaya kita ikuti dan Tuhan itu selalu matanya tertuju kepada agenda itu. Jangan lari, saudara. Dari buah sulung, saudara, itu menuju kepada perayaan Pentakosta, saudara, itu rentan waktunya ada 50 hari. Sekali lagi, rentan waktu dari kebangkitan Tuhan Yesus tanggal 17 April yang lalu, saudara, terhitung sampai 50 hari ke depan. Nah kalau saya hitung di dalam kalender 50 hari itu artinya 1 bulan lebih. Jatuh tepatnya kapan? Saudara, jatuh tepatnya nanti kira-kira minggu kedua itu di bulan Juni. Itu puncak daripada perayaan daripada 7 minggu atau yang kita kenal dengan namanya dalam perjanjian baru itu adalah perayaan Pentakosta. Ya. Jadi saya berharap jemaat Tuhan itu kita bisa paham betul mengenai agenda daripada Tuhan. Amin. Katakan amin. Jadi saudara, kita ini sedang berada menuju dari perayaan buah sulung atau kebangkitan menuju kepada perayaan Pentakosta. Jadi terhitung dari kebangkitan sampai kepada Pentakosta itu ada rentan waktu 50 hari atau 1 bulan lebih. Saudara, 1 bulan 20 hari, hampir 2 bulan. Ya. Nah, mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana cara orang-orang Israel itu merayakan perayaan 7 minggu atau perayaan Pentakosta. Dari sisi perjanjian lama dan juga dari sisi perjanjian baru. Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Ulangan 16 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Nah, kita akan sama-sama baca ayat ini next. Yuk, kita baca ya. Kita sama-sama baca. 3 2 iya. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anak-anakmu, laki-laki serta anak perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, orang Lewi di tempatmu, orang asing, anak yatim, janda di tengah-tengahmu. Di tempat dikatakan apa? Yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya, saudara, diam di sana. Nah, jadi saudara lihat, sebelum masuk dalam perayaan 7 minggu, setelah perayaan kebangkitan, maka Tuhan katakan gini, bangsa Israel, kamu hitung. Jadi semenjak engkau merayakan perayaan buah sulung, hitung 7 minggu ke depan. Ya. Karena kenapa? Sebelum di perayaan daripada 7 minggu, maka Tuhan katakan engkau akan menuai yang namanya gandum. Jadi ternyata orang Israel, waktu mereka merayakan 7 minggu, itu tepatnya mereka tiba di tanah perjanjian. Maka Tuhan katakan yang mereka tuai itu adalah biji-bijian, yaitu gandum, saudara. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke tanah perjanjian di bulan Maret, April, Mei, Juni, saudara akan lihat itu di padang penggembalaan, saudara, itu sawah, padi yang sedang menguning, gandum yang sedang menguning, saudara, itu di tanah perjanjian. Ya. Nah, saudara, ternyata dalam perjanjian lama, next, perayaan 7 minggu itu merupakan perayaan tepatnya setelah mereka keluar dari Mesir. Itu Tuhan membawa bangsa Israel, perhatikan. Saudara, maka Tuhan itu memberikan kepada umat Israel, bangsa Israel, ada hukum Taurat. Ya, perhatikan. Jadi tepatnya waktu mereka tiba di Gunung Sinai, di hari yang ke-50 setelah mereka keluar dari Mesir, maka saudara, mereka itu berada di atas Gunung Sinai. Jadi khususnya Musa pada waktu itu, saudara, menerima ada 10 hukum Taurat.
4 yang pertama disebut, saudara, loh batu yang pertama ada 4 hukum. Dan loh batu yang kedua, saudara, itu ada 6 hukum. Dan saudara, 4 hukum, saudara, itu mengatur bagaimana hubungan antara manusia itu dengan siapa? Tuhan. 6 hukum, saudara, itu mengatur hubungan antara siapa? Manusia dengan manusia. Nah, jadi saudara lihat, ternyata waktu perayaan 7 minggu dalam perjanjian lama, maka Tuhan itu menuangkan cintanya kepada bangsa Israel. Perhatikan, karena bangsa Israel 430 tahun kelamaan jadi budak di Mesir, saudara. Kelamaan jadi budak. Makanya saudara, Tuhan pertama kali mengubah status bangsa Israel. Tuhan mengubah kehidupan bangsa Israel jadi seorang budak, dari seorang budak. Nah, budak itu, saudara, tidak punya masa depan, budak tidak punya apa-apa. Budak, saudara, itu tidak punya pengharapan. Tapi hari itu, saudara, Alkitab katakan Tuhan ubah status mereka. Mereka menjadi kekasih, menjadi tunangan daripada Tuhan. Makanya saudara, dalam Keluaran 19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, Alkitab berkata, bangsa Israel menjadi harta kesayangan. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, di perayaan 7 minggu, Tuhan itu mendeklarasikan dirinya bahwa kita itu adalah harta kesayangan Dia. Amin. Ya, kasih tahu samping kanan kiri, kamu adalah harta kesayangan Tuhan. Kamu adalah biji mata Tuhan. Amin. Nah, saudara, seperti apa? Alkitab berkata bahwa Tuhan menjadikan kita itu sebagai kerajaan imam. Bangsa yang kudus, Alkitab katakan. Bayangkan, kita ini jadi kerajaan imam. Jadi kalau kerajaan imam, artinya apa? Saudara, kita ini betul-betul umat yang dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk datang dekat dengan Tuhan. Saudara, gak sembarang orang bisa dekat dengan Tuhan. Tapi hari itu bangsa Israel dikasih kesempatan untuk bisa datang mendekat kepada Tuhan. Saudara, itulah kerajaan imam. 1 Petrus pasal yang kedua, itu ada lagunya ya. Minta kunci C. Ya, itu ada lagunya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dan dikuduskan. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan, kamu dipilih, kamu dipilih, kamu dipilih. Amin. Kamu dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudara lihat, waktu perayaan 7 minggu, saudara, maka Alkitab berkata, setiap kita ini diangkat menjadi kekasih oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Bayangkan, siapakah kita? Sehingga Tuhan itu berhak untuk memilih kita.
Siapa kita, saudara-saudara? Dia Tuhan mengangkat kita dari kehidupan kita yang lama, diubahkan oleh Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, saudara, perjalanan 7 minggu, saudara, ini berbicara tentang atau yang kita sebut dengan Pentakosta. Makanya Pentakosta itu artinya penta dan kosta, hari yang ke-50 dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama namanya 7 minggu. Dalam perjanjian baru namanya Pentakosta. Jadi itu sama, ya. Cuma beda tempatnya, beda kurun waktunya. Nah, waktu perjanjian baru, saudara, Pentakosta itu ingat pada waktu peristiwa Pentakosta, di mana dikatakan Tuhan itu berjanji maka Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi saya dan saudara. Jadi saudara perhatikan bahwa Pentakosta ini merupakan momen di mana lahirnya gereja. Pentakosta, saudara, itu lahirnya di mana orang-orang percaya. Di Antioquia, saudara, itu mereka dibangkitkan kembali. Orang Kristen itu pertama kali disebut Antioquia. Saudara kasih dalam Tuhan, untuk apa Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita? Firman Allah berkata, tetapi Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Maka dikatakan, saudara, Roh Kudus itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Next. Sebab saudara dikatakan ia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu. Perhatikan saudara, hal-hal yang akan datang next. Ya. Jadi saudara, ternyata Roh Kudus itu diberikan, diutus oleh Tuhan, oleh Bapa. Untuk apa? Akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Saudara, dalam perjanjian lama, hukum Taurat, cinta, itu hanya ditulis daripada loh batu yang ada. Tetapi saudara lihat dalam perjanjian baru, ternyata loh batu itu, next. Saudara, hukum itu bukan hanya ditulis lagi dalam loh batu. Tetapi saudara dikatakan, saudara lihat, Alkitab berkata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta. Tetapi perhatikan, ada Roh Allah di situ, saudara. Dan ingat, Roh Allah itu, saudara, dikatakan tinggal dalam hati kita. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan ini. Ini hal yang penting. Kalau hukum Taurat, firman Allah berkata itu bunyinya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau dalam perjanjian baru, setelah kita terima Yesus, saudara, kita punya Roh Kudus, perhatikan. Maka saudara, kita ini bukan lagi dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi saudara, kita mulai belajar dengan hukum kasih yang Tuhan berikan. Seperti apa hukum kasih? Yaitu bagaimana saudara kita bisa mengasihi Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Dan ingat, Roh Kudus itu akan memampukan kita, saudara, untuk menjalankan hukum-hukum Tuhan. Dalam perjanjian lama bangsa Israel, saudara-saudara, satu hukum saja mereka gagal untuk melakukannya. Semua hukum, saudara, itu mereka akan kembali ke awal lagi. Artinya apa? Mereka fail. Tapi dalam perjanjian baru, saudara, Roh Kudus ini akan menguatkan kita. Roh Kudus ini akan menolong kita, saudara-saudara, untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Dan untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Katakan amin. Saudara, kadang-kadang kita ini diperhadapkan dengan manusia. Kadang-kadang saudara kita diperhadapkan dengan berbagai macam proses dalam kehidupan kita. Dan kadang saudara pada waktu kita mulai melihat sesama kita, saudara, itu membuat hati kita tawar. Hati kita pahit. Tapi tahukah kita, pada waktu Roh Kudus turun dan Tuhan, saudara, memulai memenuhi hati kita, saudara, maka Roh Kudus akan memampukan kita, menguatkan kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi orang-orang yang ada di depan mata kita. Saya nggak tahu, saudara, apa yang menjadi permasalahan kita hari ini, tapi percayalah, saudara, pada waktu perayaan daripada Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan. Maka saudara, Roh Kudus itu akan membuat kita semangat kembali. Ada gairah kembali, saudara.
untuk kita bisa menjalani hari-hari kita. Karena kuasa itu bekerja nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Katakan amin, saudara. Ya, kasih tahu samping kanan kiri, engkau perlu Roh Kudus. Ya, kita perlu Roh Kudus. Ya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam namunganmu. Sekali lagi katakan, rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari musik dengan lembut. Saudara, ternyata perayaan 7 minggu bukan hanya Tuhan memberikan cintanya. Perayaan 7 minggu, saudara, Tuhan bukan hanya memberikan saudara Roh Kudus bagi setiap kita. Tetapi yang kedua, maka orang-orang Israel, maka mereka diperkenan oleh Tuhan itu untuk boleh menuai yang namanya jelai. Dan saudara, mereka dipakai oleh Tuhan itu untuk menuai yang namanya gandum. Saudara, ya, jelai dan gandum, saudara, itu pengertiannya ada dua. Yang pertama, saudara, itu berbicara tentang yang namanya tuaian jiwa-jiwa. Katakan sama-sama, tuaian jiwa-jiwa. Ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, ya, saya sangat yakin dan percaya, ya, hari ini banyak orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Banyak orang yang sedang perlu Tuhan. Saudara, orang berusaha, mereka berpikir, ya, kalau mereka sukses, kaya, mereka punya segala sesuatu dalam dunia ini, maka mereka akan bahagia. Saudara, belum tentu. Saudara lihat orang-orang yang kaya hari ini, orang-orang yang sukses, yang kita kenal dengan istilah crazy rich. Ya, apa yang sedang terjadi dengan mereka? Kita lihat, saudara, satu persatu mereka ditangkap semua. Oleh karena kenapa? Mereka memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang salah. Saudara, apakah mereka bahagia? Saudara, enggak. Dan saya mau kasih tahu orang-orang yang seperti ini, saudara, mereka sedang perlu Tuhan. Mereka sedang butuh Tuhan. Katakan amin. Saudara, ya, tuaian yang kedua, saudara, bukan hanya berbicara tentang jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, tuaian yang kedua itu bicara tentang memang berkat-berkat secara materi. Berkat-berkat kelimpahan. Saudara kasih dalam Tuhan, ya, kita bersyukur kalau saudara punya Tuhan. Bahkan saudara, saya mau tanya, saudara hidup punya Tuhan miskin, atau saudara punya Tuhan saudara susah? Mau pilih yang mana? Pilih yang mana, saudara? Hah? Loh, kok gak ada jawab ini? Saudara punya Tuhan, saudara diberkati, amin? Atau saudara pilih, saudara punya Tuhan, susah, menderita, banyak utang. Yang penting punya Tuhan, Pak, gitu. Tapi dikejar-kejar utang gitu, ya. Pilih mana? Ayo. Hah? Ya. Saudara, kalau saya disuruh pilih, saya pilih nomor 1. Kita punya Tuhan, kita juga diberkati. Katakan amin, saudara. Ya, kasih tahu samping kanan kiri. Ya, pilih mana? Ya, nomor 1, nomor 2. Saya bilang, ya, ini bukan pilkada, ya. Ya. Nah, saudara kesenangan Tuhan, saya percaya ini yang Tuhan janjikan. Saya mendengar banyak kesaksian dari jemaat. Ya. Ada jemaat, saudara satu datang kepada saya, Pak, ini ada yang unik, Pak. Ya. Di tengah-tengah goncangan yang terjadi, seharusnya itu susah, Pak.
Ya memang lagi susah. Ekonomi lagi susah katanya. Daya beli masyarakat di lapangan semua menurun. Tapi ada yang aneh Pak. Justru di tengah-tengah lewat di masa-masa pandemi 2 tahun lebih. Kalau dulu Pak susah saya punya rumah. Saya berusaha kumpul duit untuk beli rumah. Nggak bisa Pak. Tapi aneh. Di masa pandemi orang bilang susah. Justru Tuhan karuniakan saya Pak. Itu rumah baru. Bahkan bukannya hal itu saja. Ada yang punya mobil baru. Ya, bukan istri baru, saudara, enggak ya? Itu enggak boleh lagi kalau sudah punya ya. Saudara dikaruniakan dengan berbagai macam kenikmatan. Dan saudara yang sedang Tuhan, saya mau kasih tahu, itulah tuaian yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, kita tidak menganut teologi kemakmuran. Oh, ini gereja ini mengajar, enggak, bukan. Ya. Dalam kondisi apapun, saudara perhatikan, Tuhan rindu kita menuai. Katakan amin, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana cara kita menuai? Nah, ini dia yang penting. Next. Saudara, cara kita menuai yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan kepada kita, sama seperti bangsa Israel. Perhatikan ini yang pertama. Next. Saudara, maka kita harus menuai dengan sikap hati, dengan motivasi yang benar. Ayo, kasih tahu samping kanan kiri. Ya, harus punya motivasi. Harus sikap hati yang benar. Nah, kenapa saya katakan harus punya motivasi sikap hati yang benar? Nah, gini, ya. Ada keluarga, saudara, ya. Ini bukan di sini, saudara. Itu keluarga jauh, ya. Pada waktu mereka susah, ya, itu mereka bisa makan sepiring berdua, Cile, ya kan? Itu waktu susah. Makan sate berdua, ya, bagi-bagilah, ya, kau 3 tusuk, aku 2 tusuk, mengalah lah, ya, gitu ya. Waktu susah gitu, ya. Tapi lama-lama saudara Tuhan berkati mereka. Tuhan buat mereka sukses dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Dan saudara benar, mereka berhasil. Waktu mereka berhasil, maka saudara Tuhan karuniakan mereka itu dengan kelimpahan, dengan kekayaan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata waktu susah itu bisa cari Tuhan. Tapi waktu diberkati, nah ini dia. Aduh, gak punya waktu untuk datang ibadah. Nah ini cilakanya gini, saudara. Gak ada waktu lagi untuk cari Tuhan. Dulu waktu susah, waduh, kalau perlu ada gereja tiap hari, datang gereja tiap hari, saudara. Ya. Tapi waktu dikatakan mereka diberkati, nah ini dia, masalah waktu itu masalah itu. Aduh Pak, ini jualan saya, usaha saya, bisnis saya, lagi sementara cuan-cuannya gitu. Lagi sementara berhasil Pak, lagi sementara diberkati. Aduh gereja tunggu dulu lah, ya tunggu dulu. Dan saudara, apa yang terjadi? Ada orang waktu dia miskin, dia bisa kuat imannya. Tapi waktu kaya, imannya gak kuat. Singkat cerita apa yang terjadi, saudara, tiba-tiba di tengah jalan suami istri berantem. Dan waktu berantem pecah, saudara. Kamu ke sana, aku ke sana. Singkat cerita, saudara, mereka berpisah. Dan waktu mereka berpisah, apa yang terjadi? Saudara, kasihan. Saudara yang dalam Tuhan, ya. Waktu berpisah mereka mulai bagi harta. Yang ini buat kamu, yang rumah yang sana, yang tempat yang ini, itu buat kami. Saudara, ya, kita harus tahu untuk apa Tuhan berkati kita. Makanya kadang-kadang kita berpikir sama Tuhan, Tuhan kenapa saya hari ini belum diberkati? Mungkin ini Tuhan tahu motivasi saya. Saudara, gak mungkin Pak Polta punya anak umur 7 tahun. Ya Ica ini mungkin sudah berapa tahun? Mungkin sudah 13 tahun ya. Mungkin Pak Polta punya anak yang paling kecil umur 8 tahun atau 7 tahun. Minta beli mobil, minta beli sepeda motor. Saya mau tanya, Pak Polta kasih gak Pak? Kenapa beliau gak kasih? Yang pertama belum cukup umur. Yang kedua dia masih kecil. Karena gak sesuai. Saudara, Pak Polta tahu anaknya itu belum sanggup untuk mengelola, untuk mengendarai. Makanya saudara lihat, gak dikasih. Nah kadang Tuhan itu seperti itu, saudara. Tuhan tahu motivasi kita, sikap hati kita.
Dan saudara, kalau kita tahu dengan benar, Ulangan 16 ayat 16-17, tepatnya pada waktu 3 hari raya ini yang mewakili hujan awal dan hujan akhir. Tuhan katakan, perhatikan, waktu engkau merayakan, jangan lupa datang di depan Tuhan itu dengan tangan yang kosong. Nah, ini dia saudara, kalau kita diberkati Tuhan, ingat, jangan lupa ibadah. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, jangan lupa saudara datang mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan datang dengan tangan yang kosong. Jangan datang dengan tangan yang hampa, saudara. Ayo bawa sesuatu di hadapan Tuhan. Next. Saudara, Yeremia next. Pasal 12 ayat 13. Dikatakan mereka menabur gandum. Seharusnya yang dituai apa, saudara? Apa yang dituai? Gandum. Tapi Yeremia 12 ayat 13. Mereka tabur gandum, yang dituai apa? Semak duri. Saudara, perhatikan benih kita. Perhatikan apa yang saudara tabur, itu akan menentukan masa depan kita. Itu yang akan membuat pertumbuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menegur bangsa Israel. Bangsa Israel, perhatikan. Kenapa engkau tabur gandum? Harusnya engkau tuai gandum. Tapi justru waktu engkau tabur gandum, yang engkau tuai bukan gandum, tapi apa? Semak duri. Semak duri, ingat, itu sama seperti waktu manusia jatuh dalam dosa. Waktu Tuhan mengutuk ular, Tuhan mengutuk manusia. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan katakan, semak duri itu yang menjadi usahamu. Bayangkan, semak duri itu kalau dikelola, waduh, itu menderita, saudara. Semak duri, saudara, lihat, itu sesuatu yang dikatakan bicara tentang apa? Ya, itu susah payah. Semak duri dikatakan itu adalah usaha yang tidak berguna. Itu didefinisikan oleh firman Tuhan. Harusnya engkau menuai gandum, tapi yang engkau tuai itu adalah susah payah. Saudara, saya berdoa umat Tuhan di tempat ini, kita bukan memperoleh segala sesuatu dengan susah payah. Amin. Katakan amin, saudara. Ya. 2 Korintus 9 ayat 10, ada Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Ada roti untuk dimakan, saudara. Ada juga sudah dikatakan benih untuk kita lipat gandakan. Nah, ini dia. Ingat, Tuhan yang menyediakan benih. Kalau benih untuk dimakan, harus dimakan. Kalau benih untuk ditabur, harus diapa? Tabur. Supaya apa? Benih yang ditabur itu akan apa? Bertumbuh. Benih jangan semua dimakan, saudara-saudara. Nanti mau apa lagi yang bisa bertumbuh? Ada benih yang kita bisa simpan. Makanya saudara, kita harus bagi belajar. Ini untuk ini untuk ini untuk ini. Kita bagi. Bapak Ibu, hati-hati tentang investasi. Itu bicara tentang benih yang kita simpan, kita lipat gandakan. Ada orang yang hari ini saudara-saudara tergiur dengan investasi bodong. Ya, hati-hati. Jemaat Tuhan banyak yang kena, cuma gak ngomong saja, saudara. Bahkan pendeta juga ada yang kena. Diam-diam main, saudara-saudara. Tiba-tiba uangnya hilang, ya kan? Harus tahu, saudara, lihat apakah ini ada badan hukumnya, ada OJK-nya. Sekarang itu banyak iming-iming seperti itu. Lipat gandakan uang, bunga uang, makan riba. Hati-hati, saudara, hati-hati ini. Ya. Nah, saudara, waktu engkau menuai, Tuhan katakan, ingat, ini perayaan 7 minggu. Jangan tuai semua. Next. Tapi perhatikan untuk orang-orang yang susah. Jadi berkat gandum yang kita tuai, itu untuk orang-orang miskin. Makanya gereja ini, saudara, itu selalu ada pelayanan untuk orang-orang yang susah. Sisihkan, saudara, lihat persembahan kita, itu untuk orang-orang yang susah. Jangan makan sendiri. Kasih tahu sampai kanan kiri, jangan makan sendiri, ya. Ya, harus kasih sama orang yang susah juga, saudara. Next. Saudara, maka kita harus memperhatikan juga untuk ada waktu untuk menuai. Artinya ada waktu untuk kita tidak bisa menuai.
Waktu menuai, saudara harus menuai. Kenapa? Karena ingat, kalau kita tidak menuai, itu ladangnya bisa busuk. Tuaiannya itu bisa busuk. Ya, saya ini hidup ya di daerah Sulawesi sana. Jadi saudara, saya mengerti tentang yang namanya tuaian. Saya pernah hidup itu pada waktu saya masih TK dan SD. Itu saya hidup, saudara pernah dengar pada waktu kejadian di Kota Palu, tanah yang bergerak. Ya, itu saya pernah tinggal di tanah yang bergerak itu, saudara. Ya, sekarang memang desanya udah nggak ada, habis. Ya, itu daerah kampung sebenarnya. Dan di situ saya bisa melihat, saudara, ada hidup pertanian. Karena bapak saya itu adalah dokter hewan, jadi dia ditempatkan di salah satu tempat dekat pertanian dan peternakan. Ya, jadi saya tahu betul, saudara, ada jambu, sawah, saudara. Ya, jadi waktu untuk menuai kita harus tuai. Kenapa? Karena ada waktu kita tidak bisa menuai. Nah, Tuhan katakan ini masanya, masa penuaian. Ladang sudah menguning, dikatakan siap untuk dituai. Haleluya. Yang berikutnya, saudara, kita harus tahu identitas kita. Kita ini next disebut sebagai para penuai di akhir zaman. Artinya apa? Saudara, Tuhan akan pakai hidup kita untuk menuai. Saya berkata, Pak, saya masih muda, usia saya sedemikian. Saudara, untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan gak lihat usia saudara. Aduh Pak, saya sudah tua. Ya, sama seperti AI kita ini, ya. AI ini sudah usia sekitar 60-an, betul AI ya? 70 ya, waduh, sudah 70 tahun. Saudara. Ya. Nah, beliau ini dipakai oleh Tuhan untuk menuai orang-orang tua yang ada era Sukarame sana. Saudara. Ya, dia selalu bawa jiwa-jiwa, saya percaya. Amin. Saya percaya bahkan semua kita di tempat ini, saudara, Tuhan akan pakai kita, saudara, itu sebagai penuai, menjadi alat daripada Tuhan. Semua kita nggak lihat usia saudara. Jangan lihat, aduh saya sudah tua, ya rambut sudah putih. Justru hidup kita inilah Tuhan akan pakai hidup kita untuk menuai. Nah, ayat yang terakhir, Kisah 1 ayat yang ke-8, langsung lompat saja. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Kita akan tutup. Yuk kita baca ayat ini, ya. Kisah 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa, saudara? Kita membutuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah, saudara, yang akan membawa kita untuk kita bisa menuai. Amin. Katakan amin. Seberapa kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menuai sebagai penuai-penuai di akhir zaman. Amin. Oh, puji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ayo katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saudara, perayaan 7 minggu, ingat, itu perayaan di mana saudara Tuhan itu mencurahkan isi hatinya, cintanya kepada setiap kita. 7 minggu, saudara, di mana Tuhan itu menuangkan kasih-Nya. Supaya apa? Kita bisa mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama kita. Saudara, Roh Kudus itu akan membawa kita untuk masuk dalam penuaian yang besar. Dan ingat, kalau engkau menuai, jangan lupa, saudara, jangan lupakan Tuhan. Dan jangan lupakan sesama kita, saudara. Karena saya percaya Tuhan akan pakai hidup kita sebagai alatnya untuk menuai jiwa-jiwa. Katakan amin. Seberapa sekali kita mau dipakai oleh Tuhan. Apa yang katakan saudara? Mari buka kedua tangan di depan Tuhan.
Mari berdoa saudara. Ambil waktu 1 menit sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Berdoa, Tuhan katakan ini saya. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat daripada Tuhan. Ayo berdoa semua. Oh ralabasa, Tuhan tidak lihat usiamu saudara. Apakah engkau masih muda? Apakah engkau sudah tua? Tuhan lihat memandang itu. Tapi yang penting engkau mau dipakai oleh Tuhan. Oh ralabasa, ralabasa, oh mari berdoa saudara, berdoa. Oh ya Tuhan pakai kami menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Urapi kami Roh Kudus. Urapi kami. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sekali lagi katakan, kami buka hati kami Tuhan. Mari bersama kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan setiap kami untuk kami boleh menuai, untuk kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pelayanan hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu, apa yang dilakukan oleh hamba-Mu, semuanya berhasil bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan menyaksikan video warta dan mendengarkan warta. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan sangat baik bagi kita dan teramat baik. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB. Kami mengajak Bapak Ibu agar hadir di ibadah raya ini. Menara Doa GBI Alam Hotel setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan pukul 19 WIB. Juga Alam Berdoa setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Mari bersama kita menyembah Tuhan dalam ibadah Night Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB secara online melalui Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Untuk kegiatan FAGBI Alam Hotel setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menjumpai Diakones setelah selesai ibadah. Kami mengajak anak-anak muda agar ikut dalam ibadah GCN Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti baptis selam, penyerahan anak, formulir jemaat, juga layanan doa, Bapak Ibu dapat menjumpai diaken setelah selesai ibadah, juga dapat menghubungi nomor yang ada di layar.
Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar dan aplikasi lainnya, atau dapat men-scan QR barcode yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan pembangunan, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Sekian Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Menutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami sore hari ini, ibadah yang ketiga ya Tuhan. Kami boleh menutup ibadah ini Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami boleh pulang dengan segala berkat yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Aldrian Eko ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi setiap kami yang sudah mendengarkan. Berkati hamba-Mu dengan berlimpah-limpah, pengurapan kekuatan hikmat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Berkati Tuhan apa saja yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau buat berhasil dan beruntung. Berkati keluarga, berkati istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar hamba-Mu, berkati ya Tuhan. Berkat-Mu atas seluruh persembahan sudah dikumpulkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan berlipat kali ganda ya Tuhan. Dan jikalau Tuhan kami akan menutup ibadah kami di sepanjang hari ini, Tuhan kami bersyukur boleh beribadah sepanjang hari ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat, kejayaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan dari tempat itu Tuhan, sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan kami melepaskan berkat-Mu buat kota kudus-Mu. Salam bagi-Mu Yerusalem, salam bagi-Mu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagi-Mu. Diberkatilah tembok-Mu, diberkatilah puri-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami, dan sebentar Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan mulai hari ini hingga maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.